Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat atau sakit? Pemirsa, sebuah jawaban yang sangat dilematis sekali. Mau dibilang sakit, tapi ada yang sehat, dibilang sehat, tapi... Tema kita pada pagi hari ini adalah mukjizat Al-Quran. Sekali lagi, mukjizat Al-Quran. Mas Danu, kalau kita bicara tema, Faiz jadi ingat kemarin ketika pulang kampung nih ceritanya, mudik kemarin. Sakit mah kronis. Saya bertamu, tanpa sengaja ketemu saya, Faiz gitu. Namanya Bapak Roni di Palembang. Ajaibnya, 2 tahun ke belakang itu nggak pernah puasa, Mas. Karena sakit mah yang bukan kepalang, akhirnya nggak pernah puasa. Suatu saat nyaksikan TPI, melihat tayangan Bengkel Hati, satu kali lihat, agaknya benar yang disampaikan Mas Danu. Dia bilang perasaan tuh emang, kesalahan tuh emang dia lakukan. Dia mencoba merubah. Akhirnya 1 bulan Mas Danu, tanpa ada kendala dia puasa full. Dan ketika ke dokter, mah kronisnya itu hilang seketika. Alhamdulillah. Kemudian saya ketemu lagi kemarin di Kampung Makassar, seorang ibu-ibu pemirsa di sini. Dia kena penyakit yang sudah lama sekali, kakinya, Mas Danu, stroke. Menyaksikan acara Bengkel Hati, kemudian rutin selama berapa episode, luar biasa. Menjelang Lebaran dia naik ke mall terbesar Tanah Abang, 8 tingkat tanpa pakai eskalator. Subhanallah. Padahal umurnya 80 tahun. Apakah ini sebuah kehebatan diri atau mukjizat dari Al-Quran? Atau ini kehebatan Mas Danu, kalau saya boleh bilang misalnya? Ya sebenarnya 80 tahun loh, Mas. Iya. Sebenarnya apa yang kita ceritakan di Bengkel Hati ini sebenarnya bukan sihir, Dai. Sebenarnya ini yang perlu kita garis bawahi. Iya. Jadi apalagi kalau seorang umat Islam melihat acara Bengkel Hati, kemudian ada sembuh, banyak sembuh, dia bilang sihir. Kalau saya cerita, yang saya ceritakan itu firman Allah. Kalau dia bilang sihir, berarti dia menganggap Allah itu tukang sihir. Astagfirullahaladzim. Dan dia termasuk orang-orang yang syirik, dia betul-betul. Benar kalau saya, siapapun dia, tidak tergantung siapapun. Karena kalau mengatakan ini sebuah sihir. Karena saya hanya menyampaikan Al-Quran ini adalah suatu kebenaran. Kita tidak ada apa-apa, hanya cuma kenapa orang sakit? Orang sakit itu sebenarnya karena akhlak. Jelas sekali karena perbuatan kita, kan begitu ya, iya. Dalam Quran sudah ditulis dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kan jelas sekali. Apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian? Apa saja itu ya? Apa saja musibah. Jadi termasuk salah satunya sakit. Kan gitu ya. Itu adalah buah perbuatan tanganmu sendiri. Loh kan jelas sekali. Buah perbuatan tangan itu berarti perilaku, sifat, akhlak kita, kan gitu ya? Iya. Kemudian kenapa kok bisa sembuh hanya karena memang di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya. Ya ayyuhannas, berarti ini salah untuk semua manusia semua, ya. Iya. Qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Lo kan jelas sekali ya. Sudah datang ya. Sudah jelas. Telah datang kepadamu pelajaran dari Allah yaitu Al-Qur'an, kan penyembuh penyakit dalam dada. Di dalam dada itu ada 2 yang berkecamuk. Yang satu yang paling nakal adalah nafsu. Yang kedua adalah ruh yang senantiasa membimbing kita menjadi orang yang soleh. Iya. 2 ini berkecamuk. 2 ini selalu ada di dalam hati kita. Nah, sebenarnya Al-Quran itu penyembuh penyakit di dalam dada itu maksudnya apa? Ya hati ini yang nanti akan mengeluarkan nafsu. Nafsu itu akan menimbulkan perbuatan tidak baik. Kalau nafsu tidak baik maksud saya ya. Nah, tidak baik itu bisa memaki, suudon, nyubit, mukul, menghujat, kan gitu ya? Ya, zolim ya. Berbuat zolim lah. Nah, ini sebenarnya sama. Berbuat zolim itu masuk neraka. Di dalam Quran dituliskan, kalau masuk neraka nanti siksa neraka dunia itu apa? Salah satunya ya sakit itu. Yang ada dalam Al-Quran. Makanya di sini seseorang yang memahami Al-Quran yang kita terangkan sampai seluruh Indonesia. Kemarin juga ada cerita ini, Dai, gimana ceritanya? Ceritanya begini, ada satu keluarga. Ini di Tulungagung nih ceritanya. Gimana? Ya, saya haru. Ada sebuah cerita di Tulungagung. Di Tulungagung. Tentunya pemirsa pengen tahu ceritanya, tetap ya di sini di Bengkel Hati, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Bengkel Hati.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Siraman Kolbu Bengkel Hati. Masih bersama saya Faiz dan Mas Danu. Tentunya tadi penasaran ketika Mas Danu bilang sampai di Tulung Agung, titik. Ya. Sekarang kita hapus titiknya Mas Danu, lanjutkan kembali ceritanya. Iya, ada jamaah Bengkel Hati juga itu Iya. di Tulungagung. Itu Daerah mana nih banyak Tulung Agung nih Mas? saya tidak tahu daerahnya mana karena memang saya nggak hafal. Cuma Iya. memang ada salah satu keluarga Bu Bambang ceritanya. Iya. Jadi keluarga Bu Bambang itu ada Bu Bambangnya atau Pak Bambangnya itu sebenarnya dalam kondisi yang sakit parah tidak bisa bangun. Nah, dengan tidak bisa bangun ini beliau melihat menantunya yang sakit Iya. kakinya, menantunya itu alhamdulillah beberapa kali melihat itu ikut berdoa mendoakan amin itu sembuh. Di Bengkel Hati Di ini Bengkel di Hati. akhir acara gitu Iya, ya? dia doain aja, Iya. ngikut aminin istilahnya. Kemudian dia bilang sama mertuanya, karena Bu Bambang ini mertuanya. Dan Iya. akhirnya padahal salah satu dari Bu Bambang atau Pak Bambang ini sendiri adalah sudah mempersiapkan kematian beliau karena memang sudah nggak bisa apa-apa. Saking putus asa Saking sebelumnya putus ya? asanya, Iya. karena memang sudah dokter maaf Angkat, udah angkat tangan. Nah, kemudian beliau ikut melihat, kemudian berdoa, ngaminin. Alhamdulillah kemarin Lebaran itu saya diceritain kalau beliau itu sembuh dari sakit. Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya di sini saya menceritakan inilah salah satu mukjizat Al-Qur'an. Kalau memang itu doa itu bagus, kan Iya. gitu ya. Doa itu tulus. Maaf, termasuk siapa yang mendoakan, bagaimana kriteria yang mendoakan di hadapan Allah Ta'ala, kemudian siapa yang mengamini kalau tulus atau enggak, Allah akan mencatat. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kayak yang diceritakan Dai, Dua orang tadi ya, tadi kesaksian, itu iya. juga sembuh. Kemudian di Tulungagung, alhamdulillah juga banyak sekali. Dan masih banyak di luar sana yang bisa bersaksi dengan kita sebenarnya Iya, ya, banyak dengan sekali, keterbatasan ya. kita ya. Iya. Pemirsa, kita akan bacakan ada SMS atau surat yang sudah masuk di meja kita. Boleh Mas? Boleh? Boleh ya. Boleh. Ini Pagi dari baikan saya. Haja Saidah di Makassar, Mas Danu. Jauh ya. Kita bacakan sedikit saja sekilas. Terkena penyakit mulai tahun 70, Mas Danu. Awalnya ini kena mata tidak bisa melihat, kemudian kepala terasa terbelah. Wah, parah ini ya. Kemudian pincang dan sakit pinggang. Menurut dokter itu kecapean. Kemudian tahun 82, penyakit yang tidak bisa diinin lagi adalah makanannya nggak bisa masuk, Mas. Jadi yang ia makan tuh hanya non beras, nggak bisa makan beras. Jadi kalau makan beras nggak boleh, hanya makan yang selain beras saja. Tahun 2002 berubah lagi. Penyakit yang diderita ini tidak bisa lagi makan makanan yang berasal dari beras dan makanan lain yang lainnya. Mulai dari pagi sampai sore. Jadi makanan yang bisa saya makan ialah makanan yang manis-manis. Kalau malam baru bisa beras sedikit. Sering kesurupan. Kemudian selalu puasa Senin Kamis, sholat sunnah, juga sholat fardu tidak pernah ditinggalkan, sholat duha juga tidak pernah ditinggalkan. Tapi kenapa masih bisa seperti ini? Mohon bantuannya Mas Danu dari Haja Saidah di Makassar. Iya. Menariknya di belakang itu dia sholat sunnah rajin, duha rajin Pak ya, tahajud rajin. Tapi kenapa bisa? Iya. Memang kalau kita bisa melihat salah satu dalam firman Allah Ta'ala itu menceritakan begini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi amal perbuatan ya, sesungguhnya amal perbuatan baik itu menghapus amal perbuatan buruk. Kan jelas? Betul. Cuma yang kita tidak tahu amal perbuatan baik kita itu seberapa. Iya. Amal perbuatan buruk kita seberapa, kan gitu ya? Sudah mencukupi belum? Sudah mencukupi belum? Nah, di Ya. sini itu baru kita ketahui bahwa ini sebenarnya dalam Quran real sebenarnya. Iya. Jadi pada waktu kita itu melakukan sholat wajib, sholat sunnah, puasa Senin Kemis, itu memang amal perbuatan soleh. Kemudian perbuatan dolim, kalau kita sholat itu satu kali mamanya rata-rata 5 menit aja, kan gitu ya, Iya. ya. Kemudian kita sehari semalam itu 25 menit, kan gitu ya. Disimpulkan tadi semuanya ya. Oke Iya. lah. 1 jam kita itu melakukan aktivitas baik umpamanya. Oke. Kemudian kita itu dolim kepada suami, dolim kepada orang lain, merendahkan orang lain. Tiap kali kita ke masjid, kalau ada orang belum sholat, dia jengkel, dia suudon. Nah, ini dosa ini sebenarnya. Walaupun dia ada di masjid. Walaupun dia ada di masjid, walaupun dia melakukan sholat, ibadah, Iya. umpamanya. Ibadahnya dapat amal soleh, dia suudon, dia merendahkan. Wah, ini juga sama. Dan ini berapa jam? Dan Masya ini Allah. berapa hari? Nah, ini yang akan ditimbang
Sholatnya cuma 5 menit, tapi suuzon dengan orang yang nggak sholatnya berjam-jam. Berjam-jam lah, gimana menilainya? Nah, makanya di Allah. sini, Iya, di iya, sini iya. makanya Iya. diceritakan Iya. oleh Allah Taala, watubu ilallahi jami'an Iya. ayyuhal mu'minun, kan gitu Betul, ya. iya. Jadi kita orang-orang mukmin itu disuruh minta ampun kepada Allah Taala karena memang sebenarnya kita masih punya dosa. Nah, ini saya akan menceritakan kalau beliau maaf ya tidak bisa melihat itu. Saya belum tahu karena ceritanya belum komplit. Alangkah indahnya kalau ibu bisa datang ke sini gitu ya. Mas Danu bisa melihat langsung bagaimana keadaannya Mas ya. Iya, paling tidak saya akan cerita. Baik, Kalau baik. umpamanya tidak bisa melihat, ini bisa aja, maaf ya, agak meremehkan suami, kalau memang sudah punya suami, atau meremehkan orang tua, Iya. kan gitu ya. Iya. Kemudian itu yang tidak bisa melihat. Kemudian maaf ya kakinya tadi Iya, pincang, pincang, ya. iya. Pincang. Kepala terasa terbelah. Kepala terasa terbelah. Jadi di sini itu sering sekali maaf suudon, walaupun diem umpamanya, tapi kalau suudonnya besar sama, kepalanya juga begitu. Baik, mungkin ibu bisa lebih jelas lagi nanti kalau bisa hadir ke sini ya. Dari Makassar nggak Insya Allah, apa-apa, dari ya. Demi Kesembuhan.